Dan 1 tahun berlalu, saya sudah berada di perosotan ini lagi, naik kereta yang sama. Sudah tidak lagi mengusung bentukan kursi tegak berhadap-hadapan. Sudah resmi bersilang dengan Kahuripan yang ternyata pakai lokomotif spesial. Udah jadi langganan, mau dicampur aja teh. Ya, stikernya udah pada ngeletek-letek gitu. Bukan stiker, itu ya liverynya. Nggak cukup disusul oleh satu kereta, langsung sekaligus disusul 2 kereta. Dan kenapa setiap kali saya naik kereta harus disusul sama Tiksiki? Nyobain lagi naik kereta Kuto Jaya Selatan tambahan ya, mumpung masih jalan di sisa-sisa masa angkutan Lebaran tahun 2026. Apa saja yang berubah dengan kereta Kuto Jaya Selatan tambahan ini dibanding 1 tahun yang lalu naik kereta yang sama? Ikuti video perjalanan saya menuju Kuto Arjo hingga akhir. Lama nggak naik dari Kircon ya. Tuh kita lihat papan informasi besar sekali di atas sana. Kuto Jaya Selatan tambahan jam 5.25 di jalur 5. Ada apa saja kah di sekitar sini? Ini ada tangga ke atas. Kalau kita baca ada pojok UMKM, isinya kuliner. Untuk keberangkatan antar kotanya ternyata ada di sebelah kiri saya. Ini tempat cetak boarding pass kalau kalian belum punya boarding pass. Di sini ada face recognition boarding gate gak ya? Ini diarahkan untuk ke lorong di sebelah kiri saya tadi ya. Ada musola, ada toilet, masih jalan aja terus lurus. Komuter lain Bandung Raya. Jam berapa sih komuter lain Bandung Raya? Ini udah menuju jam 5. Oh, di sini guys. Wah, sudah ada. Ternyata sudah ada boarding buat gimana sih? Sudah ada face recognition boarding. Ini baru pertama pakai atau belum nyala? Oh, udah. Weis. Ini tampak dalam stasiun Kiara Condong di sisi peron jalur 6 ya. Lagi-lagi di sini kita bisa menemukan papan informasi yang besar. Wih, ada gambar Pak Presiden. Kayaknya kita harus menuju ke perosotan ajaib nggak sih? Pengen mengenang kembali 1 tahun yang lalu di masa angkutan Lebaran juga. Saya untuk pertama kali ya waktu itu naik kereta Kuto Jaya Selatan tambahan. Dan 1 tahun berlalu, saya sudah berada di perosotan ini lagi, naik kereta yang sama. Peron 4, Kuto Jaya Selatan. Atau di jalur berapa? Di sini bukan sih? Harusnya ya. Kembali menurun nih perosotan. Wah, finally nyampe juga di peron jalur 4 dan 5. Saya naik di ekonomi 5. Alah. Alah, masih remang-remang gils. Gelap kali, Rek. Ini saya duduk di sini. Aduh. Selamat datang di Ekonomi 5 Kereta Kuto Jaya Selatan tambahan dengan nomor seri tahun 2014. Urutan yang ke-48 berdepo induk Cirebon. Tahun lalu kereta Kuto Jaya Selatan tambahan masih menggunakan sarana asli ekonomi SC Kemenhub.
tapi sekarang sudah dimodifikasi menjadi armada New Generation. Sudah tidak lagi mengusung bentukan kursi tegak berhadap-hadapan. Sekarang sudah menggunakan kursi jenis captain seat dengan fitur reclining dan revolving. Tidak ada yang duduk tegak dan tidak ada yang duduk mundur. Kapasitas tempat duduknya juga sudah berkurang ya, dari yang semula 80 penumpang maksimal sekarang menjadi 72 saja. Tidak hanya kursi yang berubah, area langit-langit dan beberapa detail juga mendapat sentuhan beautifikasi. Jam segini, jam 5, dibikin mode malam, pengaturannya, lampu atas yang remang-remang hangat. Ini keretanya ngajak tidur banget gak sih? Masih 20-an menit lagi, pengen agak jalan-jalan ke depan, lihat lokomotifnya, dan datang dari arah timur itu adalah kereta Mutiara Selatan. Melihat penumpang Mutiara Selatan sih lumayan ya. Ini kan udah memasuki masa aktif kerja kembali setelah Lebaran. Udah kembali lagi ke perantauan mungkin ya, atau habis piknik malam ke Jogja. Rupanya lokomotif Kuto Jaya Selatan Tambahan sudah tersambung. Dari sini kelihatan sih seri CC203. Lokomotif seri CC203 9508 Depo Induk Purwokerto akan membersamai perjalanan kita hari ini dengan Kuto Jaya Selatan Tambahan. Kira-kira mau sensus nggak? Ekonomi 1 nomor kecilnya juga di depan kayak tadi di ekonomi 5. Ini juga sarana Cirebon tahun 2010 tapi. Lanjut lagi. Ekonomi 2 kebalik, nomor besarnya justru yang di depan. Ekonomi 3 ini nomor besarnya yang di depan, kebalik. Jadi memang posisinya itu acak random. Itu pun bisa berubah sewaktu-waktu ya. Ini sarana mana? Oh, Purwokerto. Jadi acak juga ini dari berbagai depo ya. Di belakangnya ada kereta makan dan kereta pembangkit. Ekonomi 4 nomor besarnya yang di belakang sama kayak ekonomi 5. Satu lagi di belakang masih ada ekonomi 6 di area gelap sini. Sebagai ujung akhir rangkaian ekonomi 6 ini nomor kecilnya yang di belakang. Sebenarnya beautifikasi dan renovasi stasiun Kiara Condong ini udah bagus banget ya. Jadi semakin tertata, semakin kelihatan sebagai stasiun besarnya. Hanya saja memang satu hal yang patut disayangkan sih kalau menurut pendapat pribadi saya, ya akses Skybridge-nya yang terlalu panjang, akses naik dan turunnya, dan kenapa nggak dibikin kayak Bandung aja sih mikirnya gitu kan, yang lebih pendek, lebih ringkas, dan ada travelator, jadi nggak perlu jalan manual gitu. Ya bukan saya sendiri ya, ngelihat orang apalagi yang terburu-buru udah keburu waktu mau naik kereta harus naik kemudian turun lagi lewat perosotan kayak yang capek banget gitu mukanya, ngos-ngosan mesti atur nafas. Dimundurin dulu sendarannya biar lebih enak. Wah, yang pasti adem banget kabin ekonomi 5. Ini remang-remang nggak sih? Karena saya di paling depan, pencahayaan ada di belakang saya semua. Ya begitulah ya, karena ngambil kursinya random. Kadang ada waktunya di belakang, ada waktunya juga duduk di paling depan. Lah, belum apa-apa udah telat nih berangkatnya, udah telat 5 menit coy.
Meninggalkan stasiun Kiara Condong terlambat 5 menit. Semoga nanti di perjalanan di depan sana bisa mengejar ketertinggalan. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Kuto Jaya Selatan Tambahan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Kuto Harjo. Perjalanan kali ini menempuh waktu 7 jam 59 menit. Ini sambil nunggu situasi di luar lebih terang. Mending nyantai dulu nggak sih? Berangkatnya tuh pagi banget, jadi di luar juga masih remang-remang yang mau direkam juga tuh. Adem. Gimana nggak sedingin ini ya, suhunya juga 15 derajat itu kalau nggak salah lihat di panel belakang tuh. Kerennya, meski tadi terlambat berangkat dari Kiara Condong, tapi tiba di stasiun Lelesnya on time, on schedule. Ajaib juga ya, stasiun Leles dilayani singgahnya secara reguler oleh kereta Kuto Jaya Selatan Tambahan. Sejatinya kita punya jadwal persilangan di sini sama kereta Kahuripan ya, tapi nggak tahu on schedule atau enggak, kita tunggu aja. Karena kita berhentinya di Leles itu cuma 3 menit. Apakah gara-gara silang dengan Kahuripan di sini bakalan jadi telat lagi? Sudah resmi bersilang dengan Kahuripan yang ternyata pakai lokomotif spesial livery Bumbo. Ini kereta Kahuripan bener ya, kereta termurah di lintas Blitar Kiara Condong. Kahuripannya udah berangkat duluan. Kuto Jaya Selatan Tambahannya terlambat beberapa menit aja sih harusnya ya. Dan daripada kedinginan,
Saya sudah membeli 1 gelas teh premium. Beneran real adem banget ini guys. Kok belum berkata-kata ya? Gara-gara kemarin ada yang nge-tag tagline yang baru ya. Jadi membudidayakan akan saya ganti dengan memberdayakan. Lucu banget. Jangan lupa untuk memberdayakan pacara minum teh. Dengan teh. Nah kan bener. Habis keuripannya berangkat, kita berangkat telat 4 menit. Ya elah. Pada akhirnya. Rasanya tuh jadi enak banget ya. Tangannya dingin banget pegang teh hangat kayak gini. Alah. Saat ini saya sedang butuh kehangatan guys. Leles. Ntar kalau bilang lele dalam jumlah majemuk ada yang komen lagi. Lele kalau banyak kan ditambah es ya, bahasa Inggris jadi leles. Georgis. Tehnya juga belum habis, udah berhenti lagi. Ini di Karangsari kita ketemu sama komuter lain Garut. Wah, komuter lain Garutnya udah berangkat. Kelihatan deh pemandangan yang sangat-sangat menyejukkan mata. Syahdu banget sepagi ini ngeliat sawah hijau. Di sebelah kiri juga nggak kalah bagus. Wow, lihat menara. Matahari masih malu-malu. Keren. Anak-anak berangkat sekolah, menyusuri rel, ngelewatin stasiun. Seru ya. Ini kita masih belum berangkat dari Karangsari. Apakah kita masih bersilang? Karena kalau lihat video saya tahun lalu ini, kita sekalian silang sama kereta Cikuray. Dan kalaupun iya, masih nunggu silang, lanjut upacara minum teh dulu. Pemandangannya makin cocok gak sih? Wah. Tapi memang di dalam kabin lebih dingin daripada di luar.
Ini saking sejuknya di dalam kabin, kalian bisa lihat jendela di sebelah kiri kereta. Burem ya, berembun. Jadi kayak berasa pakai kaca es. Emang seadem itu guys. Oh, yang sebelah kanan juga lumayan. Seperti yang sudah saya singgung waktu saya melakukan perjalanan naik Kuto Jaya Selatan yang reguler, jadwal kereta Kuto Jaya Selatan tambahan ini bertolak belakang namun saling melengkapi. Sebagaimana Argo Lawu, Argo Dipangga, dan kereta-kereta yang lainnya yang jadwalnya juga saling melengkapi ya. Jika Kuto Jaya Selatan reguler berangkat pagi dari arah Kutoarjo, maka Kuto Jaya Selatan tambahan berangkat pagi dari arah stasiun Kiara Condong dengan jadwal keberangkatan pada pukul 5:25. Jika Kuto Jaya Selatan reguler berangkat malam dari Kiara Condong, maka Kuto Jaya Selatan tambahan berangkat sore dari Kuto Arjo dengan jadwal keberangkatan pada pukul 18:00. Rata-rata durasi perjalanan kereta Kuto Jaya Selatan tambahan adalah hampir 8 jam. Wih, yo mantap ta, bisa mengejar ketertinggalan lagi. Nyampe Ciponde, jajan nggak ya? Masih ada waktu 10 menit. Wow. Kayaknya sih udah ada yang jualan ya. Wah, cerah sekali tuh deh. Udah jadi langganan, mau dicampur aja teh. Oh, udah. Jam berapa buka teh? Dari ini, Mama. Oh, mantap. Kalau langganan, Oh, nuhun. pakai pedas nggak? Di pinggir aja. Tiba di stasiun Cipondei, stasiun sakti yang memberhentikan seluruh perjalanan kereta. Dengan waktu singgah sekitar 10 menit, kira-kira cukup lah ya untuk wisata kuliner di stasiun Cipondei yang ramah UMKM. Jadi rada-rada malu ya karena udah diapalin sama teteh langganan setiap kali mampir ke Cipondei itu beli cilok, beli bakso tahu di tempat si teteh. Mana tadi dikasih bonus karena udah langganan cenah. Mana si teteh? Jadi diapalin sama teteh langganan kan. Udah gitu dikasih bonus lagi. Jadi barusan berangkat dari Cipondei, kayaknya agak sedikit terlambat ya karena ternyata nunggu kereta
Parcel ya kalau nggak salah. Telat sekitar 5 menitan lagi. Aduh, sarapan dulu guys. Ini pas sesuai selera saya ya. Kalau kalian punya warung langganan ya nggak masalah, sesuaikan dengan selera saja. Ini ajaib sekali, saya sarapan bakso tahu dengan cilok. Sepuluh ribuan. Nih ciloknya gendut-gendut. Kita lanjut sarapan dulu ya, Rek. Padahal tadi beberapa kali mengalami keterlambatan keberangkatan ya, tapi beberapa kali juga masinis kereta Kuto Jaya Selatan tambahan terus mengejar ketertinggalan, dan saat ini kita baru saja diberangkatkan kembali dari stasiun Tasikmalaya tepat sesuai jadwal ya. Padahal dari tadi udah telat 5 menit, sekarang sudah on schedule kembali. Situasi kereta Kuto Jaya Selatan tambahan yang hari ini cukup lengang menurut pendapat pribadi saya bisa karena beberapa faktor. Yang pertama, saya melakukan perjalanan ini melawan arus balik ya. Di saat orang bergerak dari timur ke barat, saya malah dari barat ke timur. Yang kedua, mungkin karena ini adalah jadwal tambahan yang belum terlalu populer di telinga calon penumpangnya, apalagi berangkat cukup pagi dari stasiun Kiara Condong pula ya, mungkin terlalu pagi untuk sebagian penumpang, jadi agak berbeda dibandingkan beberapa perjalanan kereta yang lebih siang dari stasiun Bandung. Kemudian karena kereta ini juga melayani sampai stasiun Kutoarjo saja, sedangkan biasanya rute-rute ramai itu kayak ya tahu sendiri ya, kereta Lodaya itu ramai dari Bandung ke Jogja. Orang juga berpikir kalau naik kereta ini transit di Kutoarjo agak ribet ya, makanya mungkin cari yang simple, sudahlah langsung naik Lodaya aja biar langsung turun di Jogja, kayaknya gitu ya. Kondisi terkini ekonomi 5. Saat ini kita sedang merapat di Banjar, belum cek jadwalnya. Dari tadi announcementnya itu kereta Kuto Jaya tambahan nggak pakai selatan. Kepanjangan kali ya. Dapat peron kan ya. Kita berhenti berapa lama ya? 5 menit mungkin ya. Yuh penumpangnya, maksudnya yang di stasiun Banjar rame kali, tapi nggak tahu yang pada naik Kuto Jaya Selatan tambahannya. No, Vanas, ada pergantian kru kayaknya. Itu bapak kondektur yang tadi dari Bandung, dari Kiara Condong sampai Banjar, dan bapak kondektur penggantinya. Ini di sebelah kiri kereta juga ada peron, tapi kok dibikin peron nanggung gini ya, nggak sekalian dibikin peron tinggi kayak di kanan tadi. Rupanya kita datang lebih awal dan jadwal singgah kita itu sekitar 8 menit karena kita juga dijadwalkan bersilang dengan kereta Serayu pagi dari Puerto Rico.
Ini kira-kira sekilas pantauan dari area depan. Bila nomor kursi kecil berada di depan, posisi kursi dengan jendelanya seperti ini. Kursi nomor 2 CD, nomor 3 CD, nomor 4 CD, nomor 5 CD, 6 CD, dan seterusnya. Ini kursi saya, kursi nomor 1 AB. Di belakangnya ada 2 AB, 3 AB, 4 AB, dan seterusnya. Yang pada intinya adalah saya tidak berani memberikan rekomendasi mana posisi kursi yang selalu dapat jendela full ya. Karena kalian tahu sendiri saya ini tim pojok. Entah itu dapatnya depan atau belakang, karena biasanya kursi-kursi pojok itu selalu mendapatkan jendela ya untuk armada jenis ini. Kalau yang lain, khawatirnya nanti kalau saya kasih rekomendasi terus posisinya terbalik atau berubah, bisa tidak sesuai dengan harapan. Jadi kalian coba-coba aja deh mana yang bagus gitu ya. Kira-kira feelingnya kayaknya nomor ini aman, dicoba aja. Di sini tinggi ya. Tapi kalau ada yang jualan kayaknya asik banget. Wow. Tidak ada. Dan jalurnya itu di sebelah kiri. Nah, di sini. Lebeng. Saatnya mengalah. Kita bakalan tunggu silang sama Lodaya pagi dari Solo ke Bandung. Akhirnya Kuto Jaya Selatan Tambahan sudah tiba di stasiun Kroya. Kalau saya bilang akhirnya tiba di Kroya itu berasa kayak plong lepas dari momen persilangan, karena dari Kroya menuju Kutoarjo sudah double track atau jalur ganda. Tapi sebenarnya ujian dan tantangan Kuto Jaya Selatan Tambahan baru akan dimulai dari stasiun Kroya sampai Kutoarjo. Kenapa? Karena bukan lagi momen persilangan, tapi kita akan mengalami momen penyusulan. Jadi buat kalian pemburu momen silang susul, wajib banget naik kereta Kuto Jaya Selatan Tambahan ini ya. Dan nanti kita akan disusul kereta apa aja, pokoknya ikuti videonya terus sampai akhir. Ini tuh sebenarnya di samping kiri Kuto Jaya Selatan Tambahan ada armada dengan ekonomi new generation modifikasi juga. Ini kereta apa ya? Kamandaka mungkin ya, karena tadi ada proses langsir lokomotif ya, pindah posisi menuju ke Cilacap. Nih stasiun Kroya. Ini seharusnya udah berangkat dari tadi dan kayaknya bakalan ada pergeseran ya. Ini harusnya secara jadwal kereta Kuto Jaya Selatan Tambahan disusul Argo Semeru di Sumpyuh, tapi kayaknya bakal sekalian disusul di stasiun Kroya deh. Ini Kamandaka Cilacapnya berangkat kembali dari Kroya. Aduh, buruan dong, buruan. Ini ada bawa pembangkit,
ada bawa kereta makan pembangkit New Image. Mana Semerunya? Pas harusnya. Nah ini dia. Kita akhirnya disusul Semerunya di Kroya. Tidak jadi di Sumpiuh. Kenapa tiba-tiba telat lagi ya? Jadi disusulnya geser. Bentar, itu tadi eksekutif 1 punya siapa? Ya, stikernya udah pada ngeletek-ngeletek gitu. Bukan stiker itu ya, liverynya. Bukan stiker tematik malah, liverynya udah ngeletek. Pintu belakangnya juga udah polos, hilang warna pink magentanya. Argo Semerunya sudah berangkat lagi. Kereta ini berbuntut-buntutan sama Fajar Utama Solo ya, tapi Fajar Utama Solonya tidak terkejar. Mana? Nungguin kompartemennya. Ini kalau melihat gagang pintunya warna gold gini, ini kompartemen jilid 2 ini. Yang udah ada TV-nya di tembok depan belakang. Hati-hati di jalan, sampai selamat di Surabaya Gubeng nanti. Kita masih terpendam di Korea. Rek, tadi kalian merhatiin nggak? Klaksonnya CC206 Dinas Kereta Kamandaka Cilacap kok beda ya? Suaranya malah kayak truk apa kayak kapal. Coba deh dengerin lagi. Jadi gimana ini? Kita jam segini masih di Kroya, kita berada di jalur 2. Mana jalur 1 dari arah sana mau masuk tambahan Solo Bandung. Kita nunggu dulu ini. Ini rasanya kayak silangan juga ini jatuhnya. Sumpiuh sudah telat banyak. Kok suaranya serak? Mbak, Anda baik-baik saja kan? Padahal aslinya di sini pembantaian Kuto Jaya Selatan Tambahan oleh Argo Semeru, tapi karena tadi sudah bergeser disusul di Kroya, jadi ya sudah gitu. Tapi tetap melayani turun penumpang di sini. Nah lo, berhenti, belok di Karanganyar. Saatnya disusul kereta Lodaya pagi. Tadi silang Lodaya, sekarang disusul Lodaya. Ajaib banget ya. Disusul Lodaya di Karanganyar.
Jadi di sela-sela naik kereta nunggu momen penyusulan, menyempatkan makan ya, jangan lupa makan pokoknya. Ini nasi kulit ayam crispy telur, nggak tau lah gitu pokoknya. Makan dulu, ini kulitnya gede-gede amat. Gurih ya, ada sambal bawangnya juga. Semoga nggak terlalu pedas. Aku tak izin makan dulu ya Rek ya, biar makannya cepat beres. Terus nanti fokus konten lagi. Ayo aku mau. Udah menuju ke Bumen ini. Tuh pas beres makan nyampe ke Bumen, itu Bangunkarta berarti ya. Bangunkartanya pas berangkat. Kalau lihat jadwalnya sih kita nggak disusul apa-apa di sini, cuman penyusulannya itu juga bisa bergeser ya, apapun bisa terjadi di lintas itu. Di belakang kita masih ada apa sih? Argo Wilis ya, sama Taksaka. Kita punya waktu 20 menitan di stasiun Kota Winangun untuk disusul Argo Wilis. Dan you know what? Gak cuma Argo Wilis saja, tapi kita juga bakal disusul oleh Sawung Racing. Gak cukup disusul oleh satu kereta, langsung sekaligus disusul 2 kereta di stasiun Kota Winangun. Ajaib nggak tuh? Ada sinyal aman untuk kereta dari arah timur, terus sudah hijau. Kira-kira apa ya yang bakal melintas langsung di Kota Winangun saat ini? Tadi Wilis udah, ini apa ini kira-kira? Rupanya kita berkesempatan melihat kereta melebar melintas langsung Kota Winangun dan kita masih harus menunggu melintasnya Sawung Racing. Kita bakalan disusul Sawung Galih. Segala Sawung Racing ikut-ikutan nyusul pula. Mana nih? Belum ada tanda-tanda sinyal aman buat Sawung nih. Wih, perjalanan naik kereta Kuto Jaya Selatan tambahan dari Kira Condong sampai ke Tuarjo terasa panjang, tapi terasa seru juga karena banyak momen ya. Durasi perjalanan yang lumayan panjang ini terjadi karena ya faktor kecepatan kereta dan faktor susul silang.
Tapi ini memang motivasi yang saya kejar karena ini momen yang perlu diabadikan. Yang berikutnya adalah mengenai perubahan sarana ya. Setahun yang lalu saya naik kereta ini masih menggunakan sarana ekonomi AC Kemenhub, masih kursi tegak berhadapan-hadapan. Sekarang sudah jauh lebih nyaman dengan fitur reclining dan revolving ala Captain Seat di Armada New Generation modifikasi. Pengalaman duduknya aman, nyaman, keretanya sejuk. Untuk kekedapan suara ya wajar-wajar aja, saya dekat pintu soalnya. Terus apa lagi ya? Suspensinya nggak seglodak-glodak Armada New Generation modifikasi yang lain ya. Ini tergolong lumayan anteng, mungkin karena nggak terlalu kenceng-kenceng juga ya jalannya. Melihat jadwal pergerakannya yang cukup pagi ya, ini sangat tidak cocok untuk tim bangun siang. Tapi keuntungannya adalah nyampe ke Tuarjonya masih belum sore-sore banget ya. Buat kalian yang mau nyambung ke Jogja, bisa banget, nanti di belakang kereta ini masih ada pilihan untuk persambungan menuju ke Yogyakarta. Nah, yang terakhir yang penting adalah mengenai tarif perjalanan. Untuk harga tiket kereta Kuto Jaya Selatan tambahan ini variatif ya, tergantung tanggal keberangkatan, rute, dan arah perjalanan. Saya cek tadi ada yang harganya 160 sampai 190 ribuan ya, tidak terpaut jauh dengan harga di masa angkutan lebaran tahun lalu. Udah dapat kereta enak, nyaman, dengan harga yang terjangkau. Rasanya ini pilihan yang recommended ya, nanti kalau keretanya jalan lagi entah di masa yang akan datang. Karena nggak tahu nih videonya bakal tayang saat keretanya masih jalan atau enggak. Sudah berangkat kembali dari Kuto Winangun ya, saksi mata pembantaian Kuto Jaya Selatan tambahan. Sekitar 2 menit terlambatnya ya, itu tadi pengalaman perjalanan saya naik kereta Kuto Jaya Selatan tambahan. Bersyukur sekali bisa nyoba lagi setelah setahun berlalu, berarti ini kali kedua saya naik kereta ini. Semoga videonya menghibur dan ya bermanfaat lah, minimal ngasih informasi mengenai pengalaman perjalanan dan ya apapun yang baik-baik yang bisa kalian ambil dari keseluruhan perjalanan saya hari ini. Terus tinggal menikmati perjalanan sampai nanti tiba di tujuan akhir Kuto Arjo. Alah, padahal barusan udah sepik-sepik udah mau closing ya. Tapi rupanya momen penyusulannya belum closing, Rek. Dan kenapa setiap kali saya naik kereta harus disusul sama Tiksiki? Ini anak emas nggak mau tahu ya, bener-bener pokoknya harus nyusul banyak kereta dia ini. Dan kenapa tadi disusul Sawunggalih juga? Ya Sawunggalih nggak mau disusul Tiksiki, makanya dia buru-buru lari menghindari kejaran Tiksiki. Mari kita saksikan, ini kayaknya jadi momen penyusulan terakhir ya, karena 2 petak lagi itu sebenarnya kita udah nyampe Kuto Arjo, tapi harus singgah di stasiun Perembun. Aduh. Oke, sudah nyampe nih Sawunggalih yang tadi nyusul di Kuto Winangun. Udah istirahat aja dia. Tapi dia kan mau balik ke Jakarta lagi ya. Udah segera disiapin lagi nih.
Lagi mandi sabungnya. Jam berapa? Wih, awal 1 menit. Oke, terima kasih Pak. Dari seluruh gerbang kereta api Kuto Jaya Selatan. Oh yeay. Tambahnya ketinggalan. Itu penumpangnya apa rame kali? Sabung gitu. Di sana ada Paramek. Jangan sampai tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Dan bersyukur sekali sudah tiba dengan selamat di stasiun Kuto Arjo. Dengan demikian berakhir video perjalanan saya hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit. Kuto Arjo mendung parah.